adik-adik semuanya. Akhirnya kita berjumpa lagi bersama Kak Ayun. Wah, udah lama banget ya kita nggak ketemu di ibadah hari Minggu pelayanan anak seperti biasanya. Nah, tapi Kak Ayun yakin adik-adik pasti tetap semangat untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak meskipun sekarang kita ibadah secara online. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Ayu mau tes gimana semangatnya adik-adik untuk memuji Tuhan di pagi hari ini. Yuk, sama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian selamat datang di sekolah minggu. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita di pagi hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami bersyukur karena kami bisa mengadakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, tapi kami bersyukur kami bisa ibadah melalui online. Tuhan, kami berdoa agar ibadah pelayanan anak pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Engkau berkati kakak layan yang bertugas pada hari ini. Engkau juga memberkati kami sebagai kakak layan untuk kami menyampaikan firman-Mu agar dapat menjadi berkat bagi kehidupan adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Gimana adik-adik, masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Nah,
Kak Ayun mau mengajak adik semuanya untuk menyanyikan lagu Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Akulah pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Wah, pahlawan-pahlawan kecil Tuhan Yesus semangat banget memuji Tuhan Yesus. Kak Ayun sangat bersuka cita karena adik-adik selalu semangat untuk menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki pelayanan firman. Tapi sebelum itu, Kak Ayun mau mengajak adik semuanya untuk memuji Tuhan lagi dengan pujian Sudahkah Kau Dengar Undangan Injil? Sudahkah kau dengar undangan Injil? Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa Tuhan mau panggil. Turutlah perjamuan Tuhan. Marilah, marilah. Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya. Turutlah perjamuan Tuhan. Jangan tolak, mari segera datanglah. Meski dosamu tak terhinggar, darah Tuhan Yesus lebih berkuasa. Ampunkan dosamu selamanya. Marilah, marilah. Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya. Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya. Turutlah perjamuan Tuhan. Oke adik-adik semuanya, sebelum kita membaca Alkitab kita, mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa. Kak Ayun yang akan pimpin doanya, adik-adik mengikuti di rumah ya. Yuk. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa.
berdoa. Ikutin Kak Ayun ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar mengenai firman-Mu. Berkatilah Kakak Layan yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya kami dapat belajar dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, yuk sama-sama kita buka renungan kita pada pagi hari ini, diambil dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Kak Ayun akan memberikan adik-adik waktu untuk membaca Rut 1 ayat 1 sampai 14. Nah, sudah baca kan? Tadi ceritanya tentang apa? Benar, tentang Rut dan Naomi. Nah, memang siapa sih Kak Rut itu? Kak Ayun, siapa sih Naomi itu? Kak Ayun punya cerita yang menarik dari Rut dan Naomi. Yuk kita lihat. Ada suatu masa terjadi kelaparan di Israel, di mana begitu sulit untuk mendapatkan makanan. Elimelek membawa Naomi istrinya dan kedua putra mereka, Mahlon dan Kilion, untuk pergi dan tinggal di Moab. Keluarga itu tinggal di sana selama 10 tahun, dan kedua putra mereka menikahi gadis-gadis dari Moab. Lalu datanglah hari yang menyedihkan
ketika suaminya dan kedua putranya sakit parah dan meninggal. Naomi sangat mengasihi menantunya, Orpa dan Rut. Tetaplah di sini bersama bangsamu dan dewa-dewamu. Kamu akan menemukan suami baru. Tetapi aku harus pulang ke rumah, ke negeriku sendiri, kata Naomi. Jadi Orpa bersiap kembali ke negerinya. Tetapi Rut tidak mau meninggalkan Naomi. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi, kata Rut. Aku akan menyembah Tuhanmu dan menjadi bagian dari keluargamu. Rut meninggalkan negerinya sendiri dan keluarganya untuk mengikuti Naomi, karena dia mencintai Naomi dan dia mencintai Tuhan. Judul renungan kita pada hari ini adalah hidup yang memberi hidup. Maksudnya apa sih Kak, hidup yang memberi hidup? Maksudnya adalah agar hidup kita memberikan manfaat yang baik untuk orang lain. Ya, menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Berdasarkan cerita Alkitab yang adik-adik sudah baca tadi, contohnya adalah kisah antara Ibu Rut dan Ibu Naomi. Adik-adik sudah lihat kan tadi siapa itu Ibu Rut, siapa itu Ibu Naomi. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak apa alasan Ibu Naomi untuk menyuruh Ibu Rut dan juga Ibu Orpa pulang ke rumahnya masing-masing? Ya benar, karena suami dari Ibu Naomi, siapa namanya? Benar, Bapak Elimelek, dan juga anak-anak Ibu Naomi, siapa namanya? Ayo. Benar, Mahlon dan Kilion sudah meninggal. Jadi Ibu Naomi menyuruh menantu-menantunya, yaitu Ibu Rut dan juga Ibu Orpa, untuk pulang ke rumah masing-masing. Ibu Orpa akhirnya pulang ke rumahnya, meninggalkan Ibu Rut dan juga Ibu Naomi. Tapi ketika Ibu Naomi meminta Ibu Rut untuk pulang, Ibu Rut tidak mau. Ternyata Ibu Rut sayang dan cinta kepada Ibu Naomi, jadi tidak mau meninggalkan Ibu Naomi sendirian. Di sini ditunjukkan bahwa Ibu Rut memiliki cinta kasih yang tulus kepada Ibu Naomi. Nah, maksudnya apa sih Kak? Ya, memberi hidupnya dengan sungguh-sungguh dan tulus hati untuk Ibu Naomi. Sungguh Ibu Rut memberikan teladan yang sangat bagus bagi kita semuanya. Yuk sama-sama kita meneladani apa yang sudah diajarkan oleh Ibu Rut. Yang pertama, kita harus memiliki cinta kasih yang tulus, terkhusus untuk orang tua maupun saudara-saudara kita. Yang kedua, memiliki tanggung jawab. Kalau Ibu Rut kan tanggung jawab kepada Ibu Naomi, menjaga Ibu Naomi. Terus kalau adik-adik semuanya kira-kira tanggung jawabnya apa ya? Ya, benar, adik-adik harus bertanggung jawab untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Contohnya nih, kalau mama minta tolong kita membantu menyapu, ya kita harus membantu menyapu. Membantu membereskan mainan, kita juga harus mau bertanggung jawab dong untuk membereskan mainan kita. Lalu kita juga harus menghargai apa yang sudah diusahakan oleh kedua orang tua kita. Contohnya nih, kalau mama udah masak nih ya, udah masak banyak banget makanan, nah terus adik gak mau makan nih. Nah, kan kasihan, mama udah capek-capek masakin buat adik-adik, tapi adik-adik gak mau makan. Maka dari itu adik-adik harus menghargai perjuangan orang tua kita, harus mau makan makanan yang sudah dimasak oleh mama. Lalu berbagi ucapan syukur atas cinta kasih Allah. Caranya gimana Kak? Kita berdoa dong, bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan hidup kepada kita, sudah memberikan nafas yang baru setiap harinya, sudah memberikan orang tua yang sayang sama kita, memberikan rumah untuk tinggal, memberikan keluarga yang selalu menyayangi kita. Dan yang terakhir, percayalah bahwa Allah selalu memelihara kita, Kak Ayun, adik-adik, orang tua, saudara-saudara semuanya saat kita mau berserah. Jadi Allah gak akan pernah meninggalkan kita, Allah akan selalu melindungi kita. Dan jangan lupa
untuk selalu mendoakan orang tua kita, saudara-saudara kita, dan semua yang kita kasihi. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang mari kita berdoa. Sekali lagi, Kak Ayun yang pimpin dalam doa, adik-adik ikuti ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Ikutin ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu sehingga kami bisa belajar mengenai firman-Mu. Ajarkan kami untuk meneladani sikap dan perbuatan dari Ibu Ruth, agar kami menjadi anak yang selalu menyenangkan hati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Amin. Nah, Kak Ayun sangat berterima kasih karena adik-adik tadi sudah khidmat dan juga memperhatikan firman Tuhan. Nah, kita ada kreativitas juga loh. Kira-kira kreativitasnya apa ya? Yuk kita lihat yuk. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Nah, itu tadi kreativitas yang harus adik-adik kerjakan dalam seminggu ke depan ini. Jangan lupa dilakukan, dikerjakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Karena apapun yang kita lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi, gak boleh setengah-setengah, gak boleh dengan gundah hati ya. Wah, gak kerasa nih ibadah kita pada hari ini sudah mau berakhir. Kak Ayun berpesan, adik-adik harus menjadi anak terang dimanapun berada. Adik-adik juga harus menyenangkan hati orang tua, membantu orang tua juga ya, jangan lupa. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus baik. Selamat hari Minggu, sampai jumpa. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari
melihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku.